Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel berita kesayangan, OCM. Inilah 10 prediksi ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Nomor 6 bikin Jokowi tersenyum. Mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid hingga kini masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Ketika Gus Dur masih hidup, pernyataan yang terkadang tegas, lugas, nyeleneh, seringkali baru diketahui maknanya setelah beberapa waktu kemudian. Selain sebagai sosok ulama besar, Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia karena menjadi presiden untuk segala umat yang beragam di tanah air. Selain memiliki keilmuan agama tinggi dan humoris, banyak yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian mampu meramalkan masa depan. Terbukti cukup banyak ucapan-ucapan mantan ketua PBNU tersebut yang terbukti menjadi kenyataan. Sejumlah tokoh memberikan kesaksian ucapan-ucapan Gus Dur yang terbukti benar-benar terjadi. Lantas apa sajakah ucapan-ucapan Gus Dur tersebut mengenai masa depan dan akhirnya terbukti menjadi kenyataan? Dilansir portal sulut.pikiranrakyat.com dari kanal akun YouTube @alikulchannel. Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Berikut 10 prediksi Gus Dur yang menjadi kenyataan. 1. Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Menurut seorang tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Bukhori Masruri, dalam satu waktu Gus Dur pernah menceritakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi orang nomor 1 di Indonesia. 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya Gus Dur Mustafa Zuhad Toha, pengurus NU Jogja, membicarakan berbagai masalah, tetapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, yang artinya, "Sudah tak usah bicara itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh." Bukhori melanjutkan ia tak percaya dengan omongan Gus Dur karena saat itu Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata, politik serta ekonomi publik, tetapi kenyataannya benar-benar memihak Gus Dur. Setelah sebulan kemudian Soeharto benar-benar lengser. 2. Prediksi dirinya sendiri jadi presiden. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan pun juga menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Suatu ketika Luhut bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan jika Luhut tak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur akan jadi presiden. Omongan Gus Dur itu tak langsung dipercayai oleh Luhut. Ia tetap terbang menjadi duta besar, namun beberapa kemudian Luhut kaget melihat Gus Dur berada sebagai calon presiden di pemilu 1999. Walhasil akhirnya Gus Dur benar-benar terpilih sebagai presiden pada tahun 1999. 3. Pelengseran dirinya sebagai presiden. Gus Dur pernah ditanya dalam sebuah acara stasiun televisi, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelengseran dirinya sebagai presiden? Gus Dur menjawab, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Gus Dur menyebut 2 nama-nama tokoh nasional dan kenyataannya, melalui buku berjudul Menjerat Gus Dur, yang ditulis oleh Rizky Utama, menjawab semuanya. Nama-nama siapa menjadi dalang pelengseran Gus Dur terungkap dalam buku itu. 4. Prediksi Kiai Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU. Pada suatu kesempatan, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Akil, Ketua Umum PBNU, setelah 55 tahun menyiapkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu ia meminta Kiai Said membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf Gus Dur sudah mendengkur tertidur. Setelah 5 menit kemudian ia terbangun lalu berkata kepada Kiai Said, "Sampeyan nanti akan menjadi ketua PBNU setelah umur 55 tahun, ujar Gus Dur. Ramalan Gus Dur menjadi kenyataan. Kiai Haji Said Akil akhirnya terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Cerita tersebut disampaikan sendiri oleh Said Akil saat acara tasyakuran sukses Muktamar di PBGP Ansor. 5. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri.
Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat Hail Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Beliau mengucapkan Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda Metro Jaya, nanti jadi Kapolri. Kata Sutarman, "Alhamdulillah apa yang diucapkan Gus Dur terlaksana betul," ujar Sutarman. Karena merasa Gus Dur memang ahli menghibur menurut Sutarman. Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bermimpi saja ia mengaku tidak pernah. Tapi faktanya tanggal 23 Oktober tahun 2013, Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 6. Prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga disebut-sebut pernah memprediksi Joko Widodo menjadi presiden. Padahal saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saya masih ingat tanggalnya tanggal 8 Januari tahun 2006. Gus Dur hadir di Solo dalam acara Demage Sangka Sang Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi, ujar Husein Sifa koordinator Gus Durian Jawa Tengah. Menurut Husein Sifa, saat itu sebelum orasi Gus Dur, dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai wali kota Solo. Kemudian tambah Husein, Mbah Lim bertanya sambil bercanda soal Gus Dur yang menjadi presiden lagi. Siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi. Kalau dia jadi wali kota ya bagus. Bahkan juga bisa jadi presiden, terang Husein. Sementara Jokowi hanya senyum-senyum menanggapinya. Terbukti sekarang Jokowi sudah jadi presiden dan bahkan sudah memasuki periode kedua. 7. Prediksi Ahok jadi gubernur. Gus Dur juga pernah meramalkan jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Orang Cina enggak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat ikut kampanye, ujar Ahok di acara Rossi di Kompas TV. Kemudian menurut Ahok, Gus Dur malah menyeloteh bahwa Ahok bukan hanya mampu menjadi gubernur namun menjadi presiden pun bisa. Alhasil Ahok menduduki posisi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014. 8. DPR seperti taman kanak-kanak. Kejadian ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR. Di hadapan wakil rakyat dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Jika dilihat keadaan sekarang banyak memang mengatakan benar, DPR ibarat taman kanak-kanak mulai dari kegiatan jalan-jalan kunjungan kerja ibarat anak TK yang senang tamasya. Belum lagi rebutan proyek seperti anak TK berebut mainan. Walau saat itu banyak anggota DPR yang tersindir, namun banyak pula yang setuju dengan celotehan Gus Dur. 9. Skor Piala Dunia. Ketika muda Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Gus Dur muda beberapa kali menulis sumpah majalah dan koran dan mengalisa pada sejumlah pertandingan sepak bola. Uniknya Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1918. Yakni akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Walhasil prediksi sangat tepat sasaran. Brazil memang menang dengan skor sesuai prediksi Gus Dur. 10. Prediksi kematiannya sendiri. Ini merupakan percakapan Gus Dur dengan Prof. Soehardi, yang merupakan guru besar UGM dan pernah jadi Dirjen Departemen Kehutanan di era Gus Dur menjadi presiden. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafat Gus Dur berkata, "Saya titip bangsa ini. Tolong ikuti kawal Pansus Senturi DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebuireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Kamis kemudian Gus Dur akhirnya meninggal sesuai perkataannya kepada Soehardi. Pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan orang. Nah itulah tadi 10 ucapan-ucapan Gus Dur yang akhirnya terbukti menjadi kenyataan.
Sewajarnya kita selalu mengenang jasa-jasa beliau bagi bangsa ini sembari mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.